Selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau TS atau penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 6 SD atau MI semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajaran lainnya silahkan cek di bagian deskripsi ya. Di situ ada seluruh mata pelajaran. Linknya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Surah Al-Maidah turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka dari itu surah ini termasuk golongan surah A. Mesiriyah, B. Hijriyah, C. Makiyah, D. Madaniyah. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu Madaniyah jawabannya. Salah satu ayat dalam surah Al-Maidah menjelaskan tentang adanya perjanjian. Nah, nama lain dari Al-Maidah yaitu A. Al-Abid, B. Al-Usul, C. Al-Uqud, D. Al-Mu'iz. Jawaban yang benar adalah C. Al-Uqud. Ya. Jadi jawabannya C. Al-Uqud. Dalam surah Al-Maidah memuat kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa AS yang meminta Nabi Isa AS untuk menurunkan hidangan makanan dari langit bagi mereka. Nah, pengikut-pengikut setia Nabi Isa AS tersebut dinamakan kaum A. Hawariyun, B. Muslimin, C. Ansor, D. Muhajirin. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu Hawariyun jawabannya ya. Jadi dinamakan kaum Hawariyun. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, bagi setiap muslim harus memiliki akhlak terpuji atau akhlak mulia. Salah satu contoh akhlak terpuji yaitu A. Mengejek teman dengan memanggilnya tidak sesuai namanya, B. Meminjami teman yang tidak membawa pensil, C. Bekerja sama menyontek saat ulangan, D. Menolong teman untuk bisa membolos sekolah. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B. Meminjami teman yang tidak membawa pensil ya. B ya, meminjami teman yang tidak membawa pensil. Sedangkan akhlak tercela merupakan kebalikan dari akhlak terpuji ya. Sehingga sebagai umat muslim sebisa mungkin harus kita hindari. Salah satu contoh akhlak tercela yaitu A. Saling kompakan dalam melaksanakan tugas piket kelas, B. Menolong teman untuk berkata tidak jujur terhadap guru, C. Membantu teman yang kesulitan dalam menghafal, D. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Maka jawaban yang benar adalah
Jawabannya B. Menolong teman untuk berkata jujur terhadap guru. B jawabannya ya. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa merupakan salah satu perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Tolong-menolong merupakan salah satu perbuatan yang sesuai dengan budaya bangsa, karena tolong-menolong merupakan cerminan dari sikap A. Permusuhan, B. Individual, C. Gotong royong, D. Rukun. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu gotong royong jawabannya. Allah akan mengubah nasib seseorang jika seseorang itu titik-titik mengubah nasibnya. A. Berusaha, B. Bertawakal, C. Berdoa, D. Beribadah. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A. Berusaha ya. Allah akan mengubah nasib seseorang jika seseorang itu berusaha mengubah nasibnya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Zaki mengajak Naufal untuk menyelesaikan tugas kelompok sepulang sekolah nanti. Nah, sikap yang harus dilakukan Naufal terhadap ajakan Zaki adalah A. Dengan senang hati mengikuti ajakan Zaki, B. Memarah-marahi Zaki, C. Menolak ajaran Zaki, D. Menyuruh teman yang lain saja untuk mengikuti ajakan Zaki. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah A, yaitu dengan senang hati mengikuti ajakan Zaki ya. A jawabannya. Rukun iman ada 6. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang A. keempat, B. ketiga, C. keenam, D. kelima. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu keenam. Rukun iman ada 6. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. C jawabannya. Di awal tahun 2020, Jakarta mengalami bencana banjir bandang karena curah hujan yang tinggi dan luapan air sungai yang sangat besar. Sebagai seorang yang beriman dalam menghadapi musibah, sebaiknya sikap kita A. Susah, B. Bahagia, C. Putus asa, D. Bersabar. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu bersabar. Jawabannya D ya, bersabar. Takdir yang tidak dapat dielakkan lagi dan pasti terjadi menimpa setiap orang merupakan pengertian dari A. Takdir muannas, B. Takdir mutlak,
C. Takdir muallak, D. Takdir mubram. Maka jawaban yang benar adalah D ya, takdir mubram. Jawab D. Takdir mubram. Doni tekun belajar karena bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, sikap yang dilakukan Doni termasuk dalam takdir? A. Muannas, B. mutlak, C. mubram, D. muallak. Jawaban yang benar adalah D. muallak ya. Doni tekun belajar karena bercita-cita ingin menjadi dokter. Sikap yang dilakukan Doni termasuk dalam takdir muallak ya. D jawabannya. Berikut ini merupakan contoh dari koda, yaitu A. Bunga selalu mendapat ranking 1, B. Pak Eko diangkat menjadi seorang menteri, C. Naufal lahir di tengah keluarga muslim, D. Randy giat belajar karena bercita-cita menjadi guru. Maka jawaban yang benar adalah C ya, yaitu Naufal lahir di tengah keluarga muslim. C ya jawabannya. Salah satu bentuk ikhtiar adalah A. Tere ingin kaya tapi tidak mau bekerja, B. Fulan mengharapkan belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, C. Yanto tidak mau belajar saat akan menghadapi ujian, D. Ani sedang sakit batuk, ia minum obat supaya lekas sembuh. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Ani sedang sakit batuk, ia minum obat supaya lekas sembuh. D jawabannya. Nah, lanjut. Takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia adalah pengertian dari takdir. A. Mubram, B. muallak, C. muannas, D. mutlak. Jawaban yang benar adalah B. muallak ya. Takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia adalah pengertian dari takdir. Muallak, B jawabannya. Ketentuan Allah yang terjadi sejak zaman azali disebut A. Qadar, B. Qada, C. Ikhtiar, D. Tawakal. Maka jawaban yang benar adalah B. Qada. Ketentuan Allah yang terjadi sejak zaman azali disebut Qada. Jawabannya adalah B. Berkaitan dengan prasangka, umat Islam diperbolehkan untuk berprasangka yang baik. Prasangka baik disebut juga dengan istilah A. Ta'awun, B. Tawakal, C. Husnuzan, D. Su'uzon. Maka jawaban yang benar adalah
C yaitu husnuzon. Jawabannya ya C, husnuzon. Kita lanjut. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang mulia. Berikut ini yang termasuk perilaku terpuji kecuali A. Toleransi, B. Rukun, C. Husnuzan, D. Suuzan. Maka jawaban yang benar adalah D. Suuzan. Ya, jadi D. Suuzan. D jawabannya. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan sikap husnuzan, yaitu A. Bergaul dengan orang kaya saja, B. Mempercayakan amanah kepada orang lain, C. Bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok, lalu ada D, yaitu memuji hasil karya orang lain. Maka jawaban yang benar adalah B, ya, mempercayakan amanah kepada orang lain. Jawabannya adalah B. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, ya. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya yaitu wajib, ya. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Ciri-ciri kehidupan yang rukun adalah adanya sikap saling menghormati, ya, jawabannya. Jika ada teman kita yang berbuat buruk, sebaiknya segera kita nasihati, ya. Jika ada teman kita yang berbuat buruk, sebaiknya segera kita nasihati. Saat kita tertimpa musibah, sebaiknya mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Saat kita tertimpa musibah, sebaiknya kita mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu, ya, jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini, ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS STS mata pelajarannya silahkan cek di bagian deskripsi, ya. Link videonya sudah ada di sana. Oke, sampai jumpa.